Oke coy, mantap ini. 13.55 pos 2 Gunung Tampomas Pian Narimbang. Perjalanan dari base camp sampai pos 2 sekitar 3 jam. Oke, kita istirahat dulu, kita makan-makan. Gimana, Pak? Biasa aja. Saja. Sepatu gue jebol. Lihat. Apa ini coba? Apa ini? Eger, ini gimana ini Eger? Iya, bisa. Eger, sepatunya kok kayak mana ini sepatunya kayak gini? Lihat, ini udah ditaliin ini, kayak mana ini? Piro kalau di sepatu anjir. 1.200.000. Kirimin lagi yang baru dah. Setelah kita berdiskusi panjang, ya akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 2 karena faktor Ya itu. cuaca. Alasannya cuaca. Cuaca tidak mendukung ya teman-teman. Alasannya cuaca. Tapi memang cuaca hari ini tadi pagi juga hujan. Perjalanan menuju base camp. Terus sekarang dan turun kabut dan juga mendung. Nanti kita akan bangun tenda di pos 2 ini dan juga masak-masak, ngopi-ngopi. Nanti kalau kita bangunnya tidak kesiangan, kita akan summit ke puncak. Amin. Jam 4. Ya sekitar jam 4 dari pos 2 ke puncak itu kurang lebih 700 meter vertikal lagi. Astagfirullahaladzim, kalian berdua zina. Udah zina homo lagi. Bacot. Astagfirullah. Kalian berdua ini ya di gunung zina homo sudah komplit. Yang jelas kita berdua udah punya anak. Iya. Punya istri masing-masing. Ya. Enggak jomblo. Anjir. Oke coy, kita kali ini akan masak. Masak apa, Pak? Masak apa tuh? Kita akan masak nasi liwet dan juga tongseng kambing ya guys. Oke, mantap sahabat. Mantap sekali. Untuk bahan-bahannya Calonannya mana, Bang? ini tadi, Cok. Seperti ini. Kita akan masak nasi liwetnya terlebih dahulu. Nah, setelah nasinya matang kita akan masak tongsengnya.
Oke, sekarang kita akan masak lauknya, yaitu tongseng kambing. Berhubung tadi lupa, jadi bahan-bahannya sudah saya masukin semua pada video. Tinggal masukin air. Sudah matang tongsengnya, tongseng kambing ala Mang Ucup. Nah, waktunya kita makan. Ini masakannya Chef Rianim. Rianim Ya, atau ini Bang masakannya. Bang Rian. Bang Rianto. Enggak. Mantap. Chef, Ini baunya mantap kali. mantap. Ini kita Training OT. Ya, bro. Training buat OT. Nasi liwet Iya, dengan lauk tongseng kambing. Nikmatin di atas. Bang. Oh, bagus. Wah, enggak kok. Guys, menu kita hari ini nasi liwet dengan tongseng kambing. Oke, ini suapan pertama untuk kalian. Bismillah. Warna. Guys, ini namanya kerak. Atau intip. Gak ada. Silakan duduk, saya sendiri. Ini sumpah demi Allah kagak bohong, sumpah. Enak banget. Enak banget, sumpah. Jangan. Mantap. Rating 9,5/10. Jos. ya kita sudah selesai makannya. Agenda kita ya tinggal ngopi-ngopi santai, sebat, bikin kopi unggun, sama obrolan santai tentang dunia yang fana ini. Ditemani dengan Bapak Nanang yang sudah berpengalaman dalam perduniawian. Nah, nanti kita akan interview beliau. Ya, Pak Nanang gimana? Rasanya pertama kali naik gunung? Pertama kali, luar biasa. Treknya saya salah mengira. Ternyata treknya itu naik terus. Naik terus ya. Buat Nggak ada kaum bonus. rebahan seperti saya yang sehari-hari bergulat dengan nekrotik. Luar biasa. Bisa sampai ke pos 2 aja luar biasa ini. Ya. Jadi kuncinya adalah harus sering berolahraga. Seperti itu ya teman-teman. Persiapannya Persiapan. ya paling enggak tiap hari lari kecil, jalan, nggak usah yang berat-berat ya, Biar nggak kaget ya. biar nggak kaget. Nah, jangan kayak saya udah nggak pernah lari, nggak pernah olahraga, malamnya tidur jam 3 Kadang terus langsung dihajar trek yang luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa ya. Tapi katanya kalau mau ke puncak lebih landai. ya lebih ke ininya sih, ke pos 3 pos 2, pos 3, pos 4 itu landai. Kalau ke 4 sampai puncak itu lumayan 4-wheel drive. Harus Tapi nanti kayaknya ada kita mau summit ya pagi ya.
Insya Allah kalau Insya nggak Allah mau summit ya. kesenjangan. Jadi ya ini kita buat balikin tenaga dulu. Nah, sampingnya ada Bapak Faisal. Bapak Faisal sudah vakum berapa tahun? Berapa tahun ya? Terakhir naik gunung tahun berapa? 2022. 2022. Berarti 3 tahun kita vakum ya guys ya. Untuk tips pakaian saat naik gunung itu seperti apa sih, dari mulai dasar sampai hingga ini apa outernya itu, layering sistemnya. Biasanya kita kan kalau ya aktivitas biasa paling kita pakai kaos, celana lepis. Cuma kan kita kalau gunung itu beda ya. Kalau pakai lepis kan kita berat Ya, di bawahnya. minusnya kalau ada kendala hujan kan, kalau pakai lepis kan basahnya lama, itu keringnya lama gitu. Keringnya lama. Ya. Agar mengantisipasi ini apa namanya, hipotermia teman-teman. Ya, betul. Jadi paling dasar Pak, itu ada base layer. Base layernya biasa pertama, betul. yang ketat-ketat itu. Terus kita pakai yang ya biasanya ada yang dakron, ada yang bulang, Ya, bulu angsa, betul. seperti itu. Kalau outernya kita usahakan yang windproof agar angin tidak masuk. Tapi Dalam. kebanyakan zaman sekarang pakainya korkor. Klopcore ya, Ya, betul. Gore-Tex. Vortex, benar. Kalau klopcore itu yang ada apa, contongnya ya, Ada contohnya. klopcore itu. Untuk celananya juga kita pakai quick dry agar misalnya kita basah itu cepat kering, maupun basah kena hujan ataupun kena keringat. Betul. Sama yang terpenting stamina, jangan seperti bapak ini. Ya sebenarnya puncak itu hanyalah bonus ya teman-teman, atau opsional. Kalau misalnya kita udah gak mampu, kita sanggupnya sampai pos 2, pos 3 atau pos berapa, ya sudah cukup. Nanti lain waktu dicoba lagi dengan persiapan yang lebih matang. Mendaki itu bukan puncak tujuannya, yang penting kita datang dan pulang ke rumah dengan selamat. Kalau semisalnya tujuan kita hanya puncak saja, nanti ya kacau. Nggak mesti harus ke puncak, banyak faktor seperti bukan hanya tenaga, kadang juga hujan. Soalnya cuaca di gunung itu tidak menentu. Bisa aja sekarang terang, cerah, tiba-tiba turun hujan. Makanya kita harus persiapkan dengan matang. Gunung di Pulau Jawa khususnya itu sangat aman ya. Apalagi kita dari base camp di sisi maksi, pos-posnya juga jelas. Cuma kadang kita lupa persiapannya yang kurang. Dari gearnya kah atau yang lainnya. Beda kalau gunung-gunung di Sumatera itu pasti wow. Soalnya hutan-hutan di sana itu masih terjaga. Sekarang kan banyak ini ya, peraturan itu kayak di Rinjani aja contohnya. Kalau pas puncak itu kita harus nggak boleh ada plastik di carrier kita. Tapi di sananya juga banyak warung. Coba tangkap aja. Gimana ya?
Ya itu sih Susah ya. ya Alhamdulillah. susah. Tapi itu kayak Gunung Rinjani itu menurut saya bagus dari segi Peraturannya ya. peraturannya. Mm. Soalnya di Rinjani itu sebelum kita trekking Mm-mm. plastik itu contoh misalkan nih ini Ya, kan ada mie instan ya, instan. misalnya. Ya, Nah itu plastiknya kita buang kita buang di base di camp. base camp. Nah dan Mm. ternyata dari pihak Rinjani ataupun Warga enggak situ dari ya. orang yang nge-tracknya gitu, Heeh. dia udah nyiapin kayak semacam toples kotak gitu. Toples ya. Ya, nah jadi bahan-bahan makanan dimasukin ke ya dalam bahan toples. makanan dimasukin ke toples. Nah otomatis kan pasti kan berkurang. Nah itu plastik udah dibuang dari base campnya. Itu diterapin di gunung kalau nggak salah di daerah Sumatera atau di mana tuh. Jadi dia tuh pakai sistem registrasinya juga udah sistem pakai handphone juga. Online ya. Ya pakai online. Nah terus dia juga dari pihak base campnya udah nyiapin toples gitu buat Toples. pendaki. Nah nanti dikembaliin lagi gitu. Itu bagus sih, solusi terbaik sih. Jadi sebenarnya kalaupun nggak ada apa peraturan kayak gitu aja, yang terpenting kita punya kesadaran gitu. Kalau misalkan di gunung itu kita nggak boleh ninggalin apapun selain jejak, Betul. nggak boleh ngambil apapun selain foto, dan nggak boleh membunuh apapun selain waktu. Betul. Nah itu peraturan yang wajib sebenarnya buat para pendaki. Kalau oke lah kalau misalkan ngebuangnya kayak selain dari plastik gitu. Contohnya kayak habis masak nih, kayak bawang atau apa gitu. iya, Itu nggak apa-apa, kayak organik ya. ya organik kayak dibuang juga nggak apa-apa. Nah kalau plastik itu susah terurai. Dan itu seumur hidup juga bakalan ya ada, kayak gitu aja, ada aja gitu. Jadi banyak. tolonglah kayak teman-teman gitu saling mengingatkan apa ini ya kesadarannya. Soalnya ini kan gunung kan kayak hutannya kan subur banget, masa sih harus dirusak dengan plastik gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, kita lanjut bikin api unggun untuk menghangatkan badan ya. Sebenarnya belum dingin-dingin banget ini, masih sekitar ya paling 20 derajatan dingin. Nanti pas tengah malam sepertinya baru berasa dinginnya. Oke, mantap.